Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang merupakan salah satu ulama anggota Wali Songo sebagai penebar syiar Islam di Jawa pada abad ke-14 Masehi. Sunan Bonang juga dikenal sebagai seniman yang berdakwah dengan menggunakan sejumlah perangkat seni, termasuk gamelan, juga karya sastra. Konon, Raden Magdum Ibrahim adalah penemu salah satu jenis gamelan dengan tonjolan di bagian tengahnya atau yang kerap disebut bonang. Dari situlah julukan Sunan Bonang disematkan kepada Raden Magdum Ibrahim. Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang merupakan putra keempat Raden Rahmat atau Sunan Ampel dari perkawinan dengan Nyai Ageng Manila, putri Bupati Tuban, Arya Teja. Raden Magdum Ibrahim lahir pada 1465 Masehi di Surabaya dan tumbuh dalam asuhan keluarga ningrat yang agamis. Ayahnya yakni Sunan Ampel adalah pendiri sekaligus pengasuh pesantren Amperdenta. Pendidikan Islam diperoleh Raden Magdum Ibrahim pertama kali dari ayahnya sendiri di pesantren Amperdenta. Sejak kecil, Sunan Ampel sudah mempersiapkan putranya itu sebagai penerus untuk mensyiarkan ajaran Islam di bumi Nusantara. Beranjak remaja, Raden Magdum Ibrahim pergi ke negeri Pasai, Aceh, untuk berguru kepada Syekh Maulana Ishaq. Sejak kecil, sudah tampak kecerdasan dan keuletan Raden Magdum Ibrahim dalam menuntut ilmu. Selain dibimbing oleh Sunan Ampel dan Syekh Maulana Ishaq, Raden Magdum Ibrahim juga berguru kepada banyak ulama lainnya. Hingga akhirnya, Raden Magdum Ibrahim diakui keilmuannya yang mumpuni dalam penguasaan fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan bela diri silat. Dakwah Sunan Bonang dimulai dari Kediri, Jawa Timur. Ia mendirikan langgar atau mushola di tepi Sungai Brantas, tepatnya di Desa Singkal. Diceritakan, Sunan Bonang sempat mengislamkan Adipati Kediri, Arya Wiranatapada, dan putrinya. Usai dari Kediri, Sunan Bonang bertolak ke Demak, Jawa Tengah. Saat di Demak, beliau tinggal di Desa Bonang. Konon, beliau juga mendapat julukan sebagai Sunan Bonang karena lama bermukim di desa ini. Oleh Raden Patah, pendiri sekaligus pemimpin pertama Kesultanan Demak, Sunan Bonang diminta untuk menjadi imam Masjid Demak. Untuk berdakwah di Pulau Jawa tentunya tidaklah mudah karena pada masa itu masyarakat Jawa punya adat istiadat yang sangat kental dan kebanyakan masih memegang teguh unsur kejawen. Sebagaimana Wali Songo lainnya, Raden Magdum Ibrahim menyebarkan Islam melalui media seni dan budaya. Ia menggunakan alat musik gamelan untuk menarik simpati rakyat. Konon, Raden Magdum Ibrahim sering memainkan gamelan berjenis bonang, yaitu perangkat musik ketuk berbentuk bundar dengan lingkaran menonjol di tengahnya. Jika tonjolan tersebut dipukul dengan kayu, maka akan muncul bunyi merdu. Raden Magdum Ibrahim alias Sunan Bonang membunyikan alat musik ini yang membuat penduduk setempat penasaran dan tertarik. Warga berbondong-bondong ingin mendengarkan alunan tembang dari gamelan yang dimainkan Sunan Bonang. Ia mengubah sejumlah tembang tengahan Macapat, seperti Kidung Bonang, dan sebagainya. Hingga akhirnya, banyak orang yang bersedia memeluk agama Islam tanpa paksaan. Sunan Bonang juga mahir memainkan wayang serta menguasai seni dan sastra Jawa. Dalam pertunjukan wayang, Sunan Bonang menambahkan ricikan, yaitu kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampogani untuk memperkaya pertunjukannya. Dakwah Sunan Bonang yang lain adalah melalui penulisan karya sastra yang bertajuk Suluk Wujil. Saat ini, naskah asli Suluk Wujil disimpan di Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Suluk Wujil diakui sebagai salah satu karya sastra terbesar di Nusantara karena isinya yang indah serta kandungannya yang kaya dalam menafsirkan kehidupan beragama. Salah satu haromah Sunan Bonang adalah sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat yang sulit air. Sunan Bonang dengan pengetahuannya yang luar biasa bisa mengubah aliran Sungai Brantas, sehingga menjadikan daerah yang enggan menerima dakwah Islam di sepanjang aliran sungai menjadi kekurangan air, bahkan sebagian yang lain mengalami banjir. Agus Sunyoto, dalam buku Atlas Wali Songo, Depok, Pustaka Iman 2016,
Sunan Bonang mendapat ujian saat melawan Buto Lokaya dalam syiar Islam. Buto Lokaya selalu mengecam tindakan dakwah Sunan Bonang. Namun, Buto Lokaya itu tidak kuasa menghadapi kesaktian yang dimiliki Sunan Bonang. Pun demikian juga dengan tokoh Nyai Pluncing, yang kiranya seorang Bairawi penerus ajaran ilmu hitam calon arang, yang dapat dikalahkan oleh Sunan Bonang. Sunan Bonang saat berdakwah agama Islam juga mengamalkan kesaktiannya untuk kebaikan. Dalam buku, Sunan Bonang Wali Keramat, Karomah, Kesaktian, dan Ajaran Hidup Sang Waliullah karya Asti Musman, suatu ketika Sunan Bonang hendak berdakwah agama Islam di pedalaman Kediri. Kabarnya, wilayah Kediri ini begitu sulit ditaklukkan lantaran pengaruh ajaran Buddha dan Hindu atau Bhairawa Tantra yang begitu kuat. Nah, ketika Sunan Bonang menyebarkan agama Islam di wilayah Kediri, Sang Wali Songo memakai cara yang di luar nalar. Sunan Bonang sering mendapat perlawanan dari rakyat Kediri sehingga membuat beliau memakai kesaktiannya, yaitu mengubah aliran sungai Berantas. Dengan karomahnya, Sunan Bonang mengubah aliran sungai Berantas yang membuat beberapa daerah di Kediri kekurangan air. Tapi sebagian wilayah lainnya justru mengalami banjir, sehingga pertanian masyarakat gagal panen. Selain perlawanan dari rakyat Kediri, Sunan Bonang mendapat ujian dari beberapa tokoh yang merupakan bagian dari kerajaan Kediri. Di antara lawan Sunan Bonang di Kediri adalah Ki Buto Lokaya dan Nyai Plencing, yang merupakan tokoh-tokoh penganut ajaran Bhairawa Tantra di daerah Kediri. Nyai Plencing merupakan seorang Bhairawi penerus ajaran ilmu hitam calon arang. Adapun Buto Lokaya adalah salah satu dari dua abdi dalam Prabu Jayabaya. Nama aslinya adalah Kiai Daha. Raja Jayabaya memiliki dua abdi yaitu Ki Daha dan Ki Daka. Saat Ki Daha diangkat sebagai patih, namanya berganti menjadi Buta Lokaya. Sementara Ki Daka dijadikan senopati perang, dengan nama Tunggul Wulung. Buto Lokaya sendiri berasal dari kata buta atau bodoh, lo artinya kamu, dan caya artinya dapat dipercaya. Nama itu berawal ketika Raja Jayabaya telah moksa. Saat Raja Jayabaya moksa, kedua abdinya juga ikut moksa. Buta Lokaya pun ditugaskan untuk menjaga Selabale atau Gua Selomangleng saat ini. Tunggul Wulung diperintahkan untuk menjaga kawah Gunung Kelut, agar letusannya tidak banyak merusak desa sekitar dan memakan banyak korban jiwa. Dalam serat Darmo Gandul dikisahkan pertemuan Sunan Bonang dengan Buto Lokaya yang berakhir dengan pertengkaran mulut di antaranya keduanya. Sunan Bonang pun bertempur melawan Buto Lokaya. Buto Lokaya pun mengerahkan pasukan baik yang tampak dan kasat mata. Dia memanggil anak-anaknya serta para jin peri parayangan, untuk diajak melawan Sunan Bonang. Para makhluk halus itu bersiap perang, serta berjalan secepat angin. Para lelembut tiba di utara desa Kukum, di sana Buto Lokaya berubah menjadi wujud manusia bernama Kiai Sumbre. Kiai Sumbre berdiri di tengah jalan di bawah pohon sambi menghadang perjalanan Sunan Bonang dari utara. Namun Sunan Bonang sudah mengetahui bahwa yang berdiri di pohon sambi itu rajanya setan, yang bersiap mengganggu. Berkat karomah Sunan Bonang, para makhluk halus yang berjumlah ribuan itu disingkirkan. Makhluk halus itu pun tidak tahan dengan kesaktian Sunan Bonang. Selain itu dikisahkan, Sunan Bonang pernah menaklukkan Kebondanu, seorang pemimpin perampok, dan anak buahnya, hanya menggunakan tembang dan gending Dharma dan Mocopat. Suatu ketika Sunan Bonang sedang berjalan melintasi hutan, dalam perjalanan itu tiba-tiba dicegat oleh sekawanan perampok pimpinan Kebondanu. Pada waktu dicegat oleh Kebondanu dan anak buahnya, Sunan Bonang hanya memperdengarkan tembang Dharma ciptaannya. Seketika itu juga Kebondanu dan seluruh anak buahnya tidak dapat bergerak. Kaki dan tangan serta seluruh anggota badannya terasa kaku, tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu para perampok tersebut tidak dapat berbuat lain kecuali berteriak minta ampun kepada Sunan Bonang. Ampun, hentikan bunyi gamelan itu. Kami tak kuat, kata Kebondanu. Setelah diminta bertobat, Kebondanu dan gerombolannya pun masuk Islam dan menjadi pengikut Sunan Bonang. Tapi, kesaktian Sunan Bonang tak hanya terletak pada gamelan dan gaungnya.
Cerita lain mengisahkan seorang Brahmana bernama Sakyakirti yang berlayar dari India ke Tuban. Tujuannya ingin mengadu kesaktian dengan Sunan Bonang. Aku Brahmana Sakyakirti, akan menantang Sunan Bonang untuk berdebat dan adu kesaktian, sumpah Brahmana sembari berdiri di atas geladak di buritan kapal layar. Jika dia kalah, maka akan aku tebas batang lehernya. Jika dia yang menang, aku akan bertekuk lutut untuk mencium telapak kakinya. Akan aku serahkan jiwa ragaku kepadanya, sumpah sang Brahmana. Namun ketika kapal yang ditumpanginya sampai di perairan Tuban, mendadak laut yang tadinya tenang tiba-tiba bergolak hebat. Angin dari segala penjuru seolah berkumpul menjadi satu, menghantam air laut sehingga menimbulkan badai yang sangat tinggi. Dengan kesaktiannya, Brahmana Sakyakirti mencoba menggempur badai yang hendak menerjang kapal layarnya. 1 kali, 2 kali hingga 4 kali Brahmana ini dapat menghalau terjangan badai. Namun kali kelima, dia sudah mulai kehabisan tenaga hingga membuat kapal layarnya langsung tenggelam ke dalam laut. Dengan susah payah dicabutnya beberapa batang balok kayu untuk menyelamatkan diri dan menolong beberapa orang muridnya agar jangan sampai tenggelam ke dasar samudera. Walaupun pada akhirnya dia dan para pengikutnya berhasil menyelamatkan diri, namun kitab-kitab referensi yang hendak dipergunakan untuk berdebat dengan Sunan Bonang telah ikut tenggelam ke dasar laut. Meski demikian, niatnya untuk mengadu ilmu dengan Sunan Bonang tak pernah surut. Dia dan murid-muridnya telah terdampar di tepi pantai. Dia bingung harus kemana untuk mencari Sunan Bonang. Pada saat hampir dalam keputusasaan, tiba-tiba di kejauhan dia melihat seorang lelaki berjubah putih sedang berjalan sambil membawa tongkat. Dia dan murid-muridnya segera berlari menghampiri dan menghentikan langkah orang itu. Lelaki berjubah putih itu menghentikan langkahnya dan menancapkan tongkatnya ke pasir. "Kisanak, kami datang dari India hendak mencari seorang bernama Sunan Bonang. Dapatkah Kisanak memberitahu di mana kami bisa bertemu dengannya?" tanya sang Brahmana. "Untuk apa Tuan mencari Sunan Bonang?" tanya lelaki itu. "Akan saya ajak berdebat tentang masalah keagamaan," jawab sang Brahmana. "Tapi sayang, kitab-kitab yang saya bawa telah tenggelam ke dasar laut. Meski demikian niat saya tak pernah padam. Masih ada beberapa hal yang dapat saya ingat sebagai bahan perdebatan," kata sang Brahmana. Tanpa banyak bicara, lelaki berjubah putih itu mencabut tongkatnya. Mendadak saja tersembur air dari bekas tongkat tersebut dan air itu membawa keluar semua kitab yang dibawa sang Brahmana. "Itukah kitab-kitab Tuan yang tenggelam ke dasar laut?" tanya lelaki itu. Sang Brahmana dan pengikutnya kemudian memeriksa kitab-kitab itu, dan ternyata benar milik sang Brahmana. Berdebarlah hati sang Brahmana sembari menduga-duga siapakah sebenarnya lelaki berjubah putih itu. Sementara itu para murid sang Brahmana yang kehausan sejak tadi segera saja meminum air jernih yang memancar itu. Brahmana Sakyakirti memandangnya dengan rasa khawatir, jangan-jangan murid-muridnya itu akan segera mabuk karena meminum air di tepi laut yang pastilah banyak mengandung garam. "Segar, aduh segarnya," seru murid-murid sang Brahmana. Brahmana Sakyakirti termenung. Bagaimana mungkin air di tepi pantai terasa segar? Dia mencicipinya sedikit dan ternyata memang segar rasanya. Rasa herannya menjadi-jadi terlebih jika berpikir tentang kemampuan lelaki berjubah putih itu yang mampu menciptakan lubang air yang memancar dan mampu menghisap kitab-kitab yang tenggelam ke dasar laut. Sang Brahmana berpikir bahwa lelaki berjubah putih itu bukanlah lelaki sembarangan. Dia mengira bahwa lelaki itu telah mengeluarkan ilmu sihir. Akhirnya dia mengerahkan ilmunya untuk mendeteksi apakah semua itu benar hanya sihir. Namun setelah dikerahkan segala kemampuannya, ternyata bukan ilmu sihir, tapi kenyataan. 1000 Brahmana yang ada di India pun tak akan mampu melakukan hal itu, pikir Brahmana dalam hati. Dengan perasaan takut dan was-was, dia menatap wajah lelaki berjubah itu. Mungkinkah lelaki ini adalah Sunan Bonang yang termasyhur itu, gumanya dalam hati. Akhirnya sang Brahmana memberanikan diri untuk bertanya kepada lelaki itu.
Apakah nama daerah tempat saya terdampar ini? Tanya Brahmana dengan hati yang berkebat-kebit. Tuan berada di pantai Tuban, jawab lelaki berjubah putih itu. Begitu mendengar jawaban lelaki itu, jatuh tersungkurlah sang Brahmana beserta murid-muridnya. Mereka menjatuhkan diri berlutut di hadapan lelaki itu. Mereka sudah yakin sekali bahwa lelaki inilah yang bernama Sunan Bonang yang terkenal sampai ke negeri India itu. Bangunlah, untuk apa kalian berlutut kepadaku? Bukankah sudah kalian ketahui dari kitab-kitab yang kalian pelajari bahwa sangat terlarang bersujud kepada sesama makhluk? Sujud hanya pantas dipersembahkan kepada Allah yang Maha Agung, kata lelaki berjubah putih itu yang tak lain memang benar Sunan Bonang. Ampunilah saya yang buta ini, tak melihat tingginya gunung di depan mata. Ampunkan saya, ujar sang Brahmana meminta dikasihani. Bukankah Tuan ingin berdebat denganku dan mengadu kesaktian, tukas Sunan Bonang? Mana saya berani melawan Paduka, tentulah ombak dan badai yang menyerang kapal kami juga ciptaan Paduka, kesaktian Paduka tak terukur tingginya. Ilmu Paduka tak terukur dalamnya, kata Brahmana Sakyakirti. Engkau salah, aku tidak mampu menciptakan ombak dan badai, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mampu menciptakan dan menggerakkan seluruh makhluk. Allah melindungi orang yang percaya dan mendekat kepadanya dari segala macam bahaya dan niat jahat seseorang, ujar Sunan Bonang. Memang kedatangannya bermaksud jahat ingin membunuh Sunan Bonang melalui adu kepandaian dan kesaktian. Ternyata niatnya tak kesampaian. Apa yang telah dibacanya dalam kitab-kitab yang telah dipelajari telah terbukti. Setelah kejadian tersebut, akhirnya sang Brahmana dan murid-muridnya rela memeluk agama Islam atas kemauannya sendiri tanpa paksaan. Lalu sang Brahmana dan pengikutnya menjadi murid dari Sunan Bonang. Sunan Bonang sangat fokus dalam menjalani perannya sebagai ulama pendakwah dan seniman sehingga ia tidak sempat menikah hingga wafatnya pada 1525 M. Makam Sunan Bonang terletak di Kompleks Pemakaman Desa Kutorejo, Tuban, Jawa Timur, atau berada di barat alun-alun dekat Masjid Agung Tuban. Itulah kisah singkat Sunan Bonang, semoga dapat menambah wawasan kita semua. Maaf jika salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.